Salatnya paling ngarep. Nah, mengingat kematian. Lantas bagaimana kalau ada iki hukum dasare iki? Ziarah kubur hukum dasare adalah mengingat kematian. Titik, sama-sama dulu. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau ziarah kubur dengan niat ngalap berkah? Ya kan? Ngalap berkah dari yang dikubur di dalamnya. Asaja kuburan ya, hari kuburannya melemah watu kan? Ngalap berkah dari yang dikubur di situ. Berarti kan begitu. Itu bagaimana? Maka masuknya ke dalam ranah pembahasan tabaruk. Gitu kan? Kalau kita membahas tabaruk panjang, kula ambil contoh simpel-simpelnya aja. Sahabat Umar ketika ada sahabat lain yang sakit panas, maka kemudian mengambil rambutnya Nabi, dicelupkan di air, dinumaken. Tabaruk, mengambil keberkahan dari orang soleh. Awas, yang diyakini kesolehannya, silakan bertabaruk kepada orang yang diyakini kesolehan, tapi nggak meyakini kuburannya. Bukan kuburan atau sunan, lancarkan usahanya kita. Salah kok. Kanjeng Sunan, kula lagi dua usaha, lancarakan. Kanjeng Sunan, kula dua pondok, santrine kongkon akeh. La yaduru walayan fa'u. Tidak ada yang memberikan bahaya atau manfaat, hanya Allah. Sunan nggak bisa jadiin kita sugih. Sunan nggak punya rezeki, wali nggak punya rezeki. Si dua rezeki siapa? Gusti Allah. Silakan datang ke situ, niat ndongakaken Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, niat mendoakan mereka. Karena mereka kekasih Allah, berharap bleberane. Paham Pak Bu? Sunan Kalijaga, para wali lah, amale wis kebek. Kita donga, ya Allah ampuni dosa mereka, ini mereka. Ditambahi gelas kebek ya. Bakal gelas kebek ditambahi dari ini apa? Liberannya sing diharapkan meng kita. Maksud juga, misalkan apakah barokah kita mangkat di tempat kuburan, apa pada baik harus rumah, misalkan doakan para wali. Sama saja. Dari rumah kita doakan, sama boleh. Kita datang ke kuburan orang soleh, niat pertama nginget kematian, kedua mempelajari kesolehannya. Yang saya sedih, jujur Pak, di Indonesia ketika bicara para wali, iku ning otak sing terbayang kesaktian mereka. Bukan tentang kesolehan. Harusnya ketika kita bicara Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, mereka orang soleh, menjaga sholat, menjaga puasa, wedi ning Gusti Allah. Itu yang harus kita tanamkan, ajarkan. Aja ketika di makam Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati bengen bisa mabur kok. Kita ziarah mana mabur? Sunan Kalijaga bengen loh, tetapan aja kesaktiannya.
Jadi pada akhirnya wiride pengen sakti, beli pengen para karo Gusti. Tangi bengi astagfirullah, pengen para karo Gusti Allah, ya Allah. Ampuni dosa saya, maafkan saya, pengen par. Karena sing dibahas kesaktiane bengen sunang di ilmu wali ki bisa mabur ki. Karoma itu nggak bisa dipelajari, nggak ada. Para wali mah bengen ku wirid bengi puasa tirakat pengen apa coba? Pengen par karo Gusti. Aja salah Pak, wali tirakat, wali wirid, wali apa? Itu pengen par takorub. Gitu. So ada bab tersendiri di dalam kitab tasawuf ini, kitab Al-Hikam ini, tentang orang yang wirid pengen sakti. Wah, oleh Ibnu Athaillah dihajar habis-habisan. Tasawuf loh, awas. Tingkatan spiritual tertinggi. Bagaimana orang sudah membersihkan hatinya. Jadi ketika bicara wali, bicara para ulama, para kiai, jangan hanya membahas kesaktiannya. Kita lihat teladan di mereka begitu takut pada Allah. Mereka begitu mencintai Allah. Mereka sampai lupa dunia saking cintanya pada Allah. Itu teladannya. Insya Allah kalau kita sudah bisa meniru itu, berkah dari para wali datang pada kita. Sama halnya kita maulid, muludan kah? Bukan seremonialnya, tapi kita bagaimana menerapkan ajaran Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Gak apa maulid wae hadir tiap maulid gitu kan. Tapi kelakuannya peragat maulid tangi subuh kawanan. Sembayang asar 5:30. Nah, maka di maulid itu dihadirkan ulama ceramah menjelaskan tentang bagaimana para nabi. Setelah kita bersolawat, memuji beliau, menyanjung baginda, setelah itu Habib, ulama, kiai menjelaskan. Nah itu Pak Kubu ya. Jadi teka ning kuburan para wali bagus. Awas, jangan sampai pemuja kubur, penyembah kubur. Ini tetangga sebelah sih mungkinen mah. Kuburiyun anu. Jadi cuma jangan sampai kita di kuburan itu meminta pada kuburannya. Tapi kita doakan keberkahan yang di gelas kebak ini akan bleber kepada kita. Cuma memang dedonga kadang lebih khusyuk ning kuburan kadang ya. Apapun kuburan keramat, khusyuk dongane. Giliran di masjid beli khusyuk. Karena sudah terdoktrin keramat. Coba didoktrin masjid keramat, khusyuk dongane. Karena sudah terdoktrin kuburannya kayak keramat gini. Akhirnya doanya khusyuk manceleng, dikabul lah oleh Allah. Karena doa yang dikabul, doa yang yakin kita dikabul. Sing atine manceleng. Karena didoktrin niki kuburan keramat, akhirnya ketika di kuburan doa atine manceleng dikabul. Paham boten? Kira-kira di masjid pun keramat ke. Di rumah di kamar keramat ke. Maka akan atine manceleng. Oh jelas Pak ya. Gitu.
tak garis bawahi malih, jangan selalu bicara kesakti ya. Carilah Gusti aja nyari sakti. Gitu. Bakal wong masih mencari kesakti ya masih di bawah. Bakal wong nglatine Gusti Allah, inilah spiritualnya sudah naik. Bakal uang masih ngelatih sakti pada baik karo wong nguber-nguber duit, Pak. Paham mboten? Level lagi wong lure sakti bisa stit. Wah, iku pada baik langkah bedane karo wong nguber-nguber duit ninggalakan sholat. Bon,